kita punya memang basis kita produk kita adalah tanaman, maka kita bidik dari mulai TK sampai nanti perguruan tinggi bisa. Tapi paling tidak bidikan saya atau bidikan kita pertama adalah mulai dari TK sampai SMP. Kenapa? Kita mau mencoba semuanya itu bisa bertanam dengan ceria. Kita lagi di lapangan bersama Mas Prayit dari Jember ini ya. Mau mengkonsep kebun menjadi tempat untuk apa Mas? Ekowisata. Ekowisata. Jadi tanamannya nanti bisa macam-macam. Bisa tanaman jenis hutan, tanaman kebun, tanaman buah, segala macam lah. Yang bisa mewakili keunggulan lokal. Bisa mewakili keunggulan lokal yang nantinya untuk edukasi. Kita lagi survei ke lapangannya ini. Nah, itu. Ini kan pertama kan jalan mudah kan Misan. Jalan itu kan akses, maka dia ini arah ini bisa langsung kita view-nya ke sini. Ya. Jadi view yang di sini nanti kita gunakan menjadi koleksi tanaman hutan maupun tanaman perkebunan. Gitu loh. Tapi tanaman pokoknya yang kita utamakan terlebih dahulu adalah tanaman pisang supaya nanti menyimpan air. Jadi tahap pertama adalah kita tanam dengan tanaman pisang terlebih dahulu seluas bagian bawah. Kedok nisar ya. Ya, di bawah nanti kita lihat sambil kita tata bagian pinggir. Jadi view pertama yang akan kita garap tahun ini adalah yang sebelah sini. Jadi tahun tanam nanti sekitar bulan 12 yang kita kerjakan di sini. Jadi ini nanti kita pisang jenis pendek aja. Mungkin jenis nanti pisang kepok kuning. Kalau kepok agak terlalu tinggi butuh waktu lama. Jadi kepok kuning itu dia tidak. Dia 12 bulan sampai 14 bulan sudah panen. Yang sebelah sini ya. Nah, nanti di sini kita juga ada akses jalan. Akses jalan itu adalah akses jalan untuk presentasi kelebihan dari kebun yang ingin kita bangun. Karena nanti ini sifatnya adalah tidak hanya ke profit tetapi lebih kepada edukasi. Jadi nilai jual kita adalah kepada nilai jual produk maupun nilai jual tempat wisata. Ya. Ini yang akan kita bangun. Nah, dari akses di sana nanti kita coba kita arahkan untuk ternak tidak di dalam di depan, tapi ternak kita taruh di belakang. Karena ternak dari limbahnya langsung akses ke kebun. Semua limbah kita taruh di belakang untuk akses ke kebun. Sehingga nanti selain dari sisi kemanfaatan, maka dari sisi kebersihan kita jaga di areal parkir, areal apa itu namanya kuliner dan lain sebagainya itu istirahat. Nah, di bagian samping ini karena kita sudah punya material terutama bambu, maka running pertama akan kita dirikan semacam gazebo kecil maupun tempat souvenir. Souvenir nanti kita coba untuk kita berdayakan masyarakat setempat yang memang benar-benar kita gali dari potensi daerah. Bikin saung-saung di pinggir sungai. Ya, salah satu yang akan kita kembangkan adalah produk jagung. Kenapa jagung? Di sini tuh yang paling besar produk utama adalah jagung. Maka jagung, material jagung bisa kita variasi dengan produk makanan. Nah, ini yang akan kita kembangkan. Insya Allah kalau teknologi kita tidak kalah, kita sudah siap untuk teknologi. Tinggal kita taruh nanti home industrinya siapa. Nah, kita bina home industrinya, tetapi tetap pada koridor. Tetap home-nya atau tetap industrinya ada di dalam kita, sehingga itu nanti menjadi nilai jual kita. Di petani atau pengunjung bisa melihat farm, tetapi juga bisa melihat proses pengolahannya. Nah, disinilah nilai kelebihan kita. Ya, orang lain boleh menanam dengan sama, tetapi hanya pada saat raw material, tetapi kita pada proses sampai hilirisasi produk sampai produk itu siap untuk dikonsumsi maupun bisa dinikmati dengan berbagai variasi jenis makanan. Inilah yang kelebihan yang ingin kita tonjolkan. Sip. Gimana? Ini konsep kebun pisangnya gimana nih? Nah, ini jadi konsep nanti kebun pisang hampir sama dengan ini, tetapi ini memang jarak tanamnya tidak teratur. Ini yang mau kita buat teratur sehingga fungsi penaung fungsi penaung secara ekologi, ya, ekosistem tanaman maupun nanti fungsi ekonomi tetap berjalan. Ya, cuman ini harus ada pengaturan dan jumlah bonggolnya
memang ini harus diatur. Jadi jumlah bongkot tidak seperti ini. Satu jenis, satu tanaman itu hanya ada 2 anakan. 2 anakan saja. Sehingga 1 anakan untuk tahun setelahnya, artinya nanti kan regenerasi. Seperti ini kan belum buah, maka ini langsung nanti di tahun berikutnya langsung jadi buah. penggantinya Ya, 6 bulan berikutnya ini berbuah. Maka di sampingnya berbuah. Maka yang anakan yang lain kita gunakan untuk kegiatan yang lain, sehingga kita tidak untuk biaya cost produknya, maka hanya di awal. Maka kita membutuhkan, asumsinya begini, kita membutuhkan 1000, yang kita mampu beli hanya 200, maka 800-nya adalah kita suplai dari anakan yang kita ambilkan dari tahun pertama proses produksi. Karena di tahun produksi, sepengalaman saya itu bisa menghasilkan 4-5 anakan. Jadi satu tempat itu bisa menghasilkan 5 anakan. 5 anakan. Nah, nanti yang kita sisakan 3 anakan, 2 kita gunakan untuk perkembangan yang lain. Gitu. Sehingga nanti cepat, regenerasinya cepat. Nah, seperti ini konsepnya sudah benar. Ya, hanya nanti mungkin supaya nanti lebih kepada edukasinya lebih, kita gunakan berbagai macam jenis atau beberapa macam jenis pisang. Ada nanti yang mewakili pisang untuk sajian buah, ada yang mewakili pisang untuk bahan baku raw material seperti keripik. Nah, keripik ini menjadi destinasi wisata, proses produksinya seperti apa? Nah, keunggulan kompetitif itu yang mau kita gali. Nah, ini konsepnya. Ya, ini yang akan kita gali selain mungkin nanti di produk lain. Jadi begini, konsep yang kita bangun, keunggulan lokalnya yang kita kedepankan. Maka kemanfaatan dari proses atau kemanfaatan dari agrowisata atau ekowisata yang mau kita dirikan adalah mewakili dari konsep yang ada atau lingkungan yang ada di sini. Sebenarnya apa? Kita tidak mengambil konsep yang dari luar, malah keunggulan kompetitif yang mau kita gali ada di situ. Dengan daerah yang kering seperti ini, sebenarnya kalau kita mengetahui prosesnya, maka akan menghasilkan nilai kesejahteraannya akan meningkat. Konsep-konsep dasar itulah yang akan kita bangun. Ini nanti kan ruang kuliner, gitu. Ini ruang kuliner maupun ruang pamer produk. Yang di rumah ini ya? Iya, karena ini konsep rumah lama yang harusnya tidak dirubah. Kalau dirubah modelnya jangan, tetapi kalau diperbaiki silakan. Karena ini bisa mewakili dari kultur budaya. Ini mewakili kultur budaya. Tidak semua orang kita sekarang punya ini mewakili kultur budaya. Mohon nanti kalaupun dilakukan renovasi, lakukan renovasi yang tidak merusak dari ciri khas dari bangunannya, untuk bangunannya ya. Kalau kayu udah biasa ya, silakan. Itu ada itunya kan lebih bagus, silakan. Ini udah. Kalau mau dibuat finishing yang lain silakan. Sudah lapuk misalnya ini ya, ini bagus, ini enggak apa-apa kalau ininya. Tinggal konsep bagaimana kita menaruh nanti apa-apa koleksi maupun mungkin semacam peninggalan budaya yang bisa kita kumpulkan. Karena nanti ini konsep dasarnya, seumpama ini nanti running tahun pertama kedua bagus, kita akan gandeng muspida setempat untuk kita ajak di dalamnya. Seperti mungkin lewat kecamatan, di kecamatan punya klasterisasi bagaimana dia meningkatkan ekonomi kerayaatannya. Nah, disinilah sentranya untuk kita mau membuka diri. Nah, itu ya. Jadi nanti ini di sini kalau mau diganti ini silakan. Kalau yang ini monggo silakan, ya. Kalau mau konsep lebih modern silakan. Kalau mau nanti dibuat menjadi klasterisasi, ada yang orisinal atau mungkin dari semi modern, dari mulai yang tradisional, semi modern, kemudian yang modern dengan kita membuat dari baja-baja lebih kepada sisi klasterisasi, monggo silahkan. Itu nanti karena bidikan pasar kita berbeda. Ya, tidak semuanya suka yang tradisional taste, tetapi ada yang modern. Makanya konsepnya nanti kita bangun sesuaikan dengan klasterisasi yang mau kita bentuk. Nah, model. Monggo kita yang keluar. Yang ini nanti kita khususkan hanya untuk area parkir. Area parkir. Karena ini nanti aksesnya kita dengan kampung. Kalau kita gunakan nanti wilayah ini, maka proses pengamanannya kita yang kurang aman. Kan gitu. Itu yang harus kita perhitungkan. Maka karena kan bagaimanapun konsep yang kita bangun adalah kita ingin memberdayakan masyarakat sekitar. Kita tidak hanya mencari profitabilitasnya, profit saja, tetapi kita ingin memberdayakan masyarakat kita. Kita ingin guyup. Ini yang harus kita bangun. Filosofi Jawanya tetap kita angkat. Makanya ini saya berharap nantinya semuanya harus bergerak apa ornamen-ornamen nilai Jawanya,
nilai guyub rukunnya, nilai-nilai yang memang kita bisa sampaikan ke anak cucu kita, kita sampaikan sebagai nilai yang terwakili bahwa keluarga maupun keluarga besar kita muncul dari sebuah kearifan. Dan kita dididik mulai seperti itu. Kita tidak dididik menjadi orang yang tidak, tetapi kita dididik bagaimana kita bisa hidup, bisa guyub, dan bisa bermanfaat dan bermartabat bagi orang lain. Itu yang perlu kita jaga. Jadi ini nanti konsep yang kita bangun, insya Allah nanti kita gunakan khusus untuk parkir. Semua parkir akan kita laksanakan di sini. Kita bisa kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Kemudian yang ini semuanya nanti akses jalan. Kenapa saya buat jalan ini mungkin lebih besar, karena nanti ini adalah jualan produk dari UKM yang akan kita gandeng. Ya. Nah, jadi ini nanti karena akses ini jalan, mungkin insya Allah nanti akan yang tutup. Pinggir sana Ya, atau untuk ya, mungkin stand itu ya. Ya, stand kecil-kecil, tapi kita berdayakan masyarakat kita. Kita tidak ingin sendiri, tetapi kita bisa bermanfaat bagi orang lain, walaupun nanti secara koridor ekonomi atau secara koridor bisnis semuanya harus di bawah manajemen. Gitu. Makanya satu yang perlu saya sampaikan, manajemen ini adalah manajemen satu pintu, tidak ada manajemen sendiri. Ya, yang mengatur adalah manajemen, bukan mengatur dirinya sendiri. Yang membagi, yang membangun, yang membedakan adalah apa? Nilai investasi yang diberikan. Itu yang penting saya sampaikan. Ingat, kita nanti akan membentuk semuanya yang berjalan di dalamnya, semuanya yang melakukan monitoring. Kalau perlu semuanya yang berjalan di dalamnya semuanya adalah keluarga. Ini. Jadi tidak ada nanti kaitannya manajemen berdiri sendiri, tidak ada intervensi dari apapun. Karena nanti ada kontrol, kita semuanya bisa kontrol. Pendapatan apapun ada kontrol. Kita punya basis teknologinya. Teknologi sudah saya bangun. Nanti saya tunjukkan Pak Judi. Nanti basis saya yang di sana nanti bisa kontrol tiap hari saya dapat berapa. Sip. Ya, jadi sebelah kanan, sebelah kiri ini nanti pinggiran pagar nih untuk stand-stand jualan hasil produk UMKM lingkungan. Nah di sini tuh jalan untuk masuk. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan, jadi mengedukasinya itu kita mulai nanti dari, karena kita punya memang basis kita, produk kita adalah tanaman, maka kita bidik dari mulai TK sampai nanti perguruan tinggi bisa. Tapi paling tidak bidikan saya atau bidikan kita pertama adalah mulai dari TK sampai SMP. Kenapa? Kita mau mencoba semuanya itu bisa bertanam dengan ceria. Ya, jadi kalau potensi lokal kita sebenarnya adalah pertanian, maka yang kita angkat adalah pertanian. Makanya nanti investasi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana penjenengan semuanya itu bisa berinvestasi terhadap teknologi yang kaitannya dengan pertanian. Mungkin sederhana, tetapi harus ada basis teknologinya. Tidak perlu ribet mahal, tetapi bagaimana kita mengkonsepnya, kemudian kita membangun. Kayak traktor nanti ada traktor yang kecil untuk siapa? Gitu ya. Mesti pertanyaan, kecil untuk siapa? Kecil ya untuk yang kecil, artinya untuk SD. Nah, karena kita jualannya ke kota, orang kota nggak punya tanah, kita yang punya tanah, maka kita kasih nanti lahan. Mereka bajak sendiri, ya kita nanti harus kita bantu dampingi. Kita dampingi, nyangkul, tapi dengan konsep berbeda. Kenapa? Kita bangun dengan dia pakai sepatu boot. Kalau ya di luar negeri ada Satria Baja Hitam, ya. Roma Irama adalah satria bergitar, maka di Lembang akan muncul satria bertani. Bertangkul. Mohon maaf, ini nanti akan kita alihkan karena ini nanti akan kita dekatkan dengan farmnya. Maka ini nanti kita agak pinggirkan supaya nanti tidak mengganggu dari sini, karena nanti akan berbasis pada bau. Ya, jadi limbah dan lain sebagainya akan kita sisihkan. Kita tambahkan dengan objek yang lain. Jadi kita tidak hanya sapi, nanti insya Allah bisa sapi perah walaupun sedikit karena nanti ada edukasinya. Kemudian nanti ada kambing dan lain sebagainya. Ya, kemudian nanti limbahnya akan kita jadikan satu kesatuan. Kalau perlu nanti ikan gitu ya. Sehingga nanti ada kombinasi di dalam. Jadi nilai dari pertanian limbahnya apa? Ya, selain untuk pakan ternak maka bisa menjadi limbah. Kemudian kita kembalikan ke pertanian, makanya nanti akan kita munculkan namanya pertanian yang ramah lingkungan. Nah, inilah produk. Makanya kalau nanti pulang mereka bawa bayam organik. Nah, inilah yang mau kita edukasi. Jadi jualan kita tidak hanya produk matang, tetapi produk-produk raw material yang dari pertanian yang kita bangun.
tidak hanya di sini, mungkin konsep dasarnya di sini. Nanti setelahnya itu saya yakin runtut. Ya, tapi satu tetap saya bilang satu manajemen. Karena di satu manajemen maka controllingnya akan lebih mudah. Nah, kalau di sini ini sudah menjadi kebun jeruk, maka ini destinasi pertama memang yang kita tawarkan di sini. Ya, jadi mereka tidak hanya membuat nanti melihat bagaimana proses produksi jeruk, tapi jeruk itu manfaatnya apa? Kalau perlu nanti macam-macam jeruk kayak apa kan gitu ya. Jenis jeruknya. Jenisnya apa? Kalau di Magetan biasanya atau Madiun biasanya ada namanya jeruk keprok ya, atau jeruk Bali. Jeruk. Ini yang kita gunakan seperti ini contohnya adalah jeruk jenis yang sesuai karena sesuai hawanya dengan ini. Berdasarkan survei, berdasarkan analisis tanah, ya, karena berdasarkan kepada ekosistem ternyata memang kita suhu hampir mendekati hampir sama panasnya ya. Iya, kemudian jenis tanah kita tuh tanah berpasir sehingga nanti lacing atau mungkin tangkapan airnya rendah sekali. Makanya kita gunakan ini dan ini potensi produksinya. Satu pohon kita tanam, ya, satu pohon bisa produk berapa? Kita bisa menghasilkan minimal itu adalah 50 kilo. Satu pohon. Potensial produksinya berdasarkan pada informasi dari Balai Justru itu adalah 1 kental. Bayangkan 1 kental satu tanaman. Kalau jarak tanamnya sekian dengan populasi sekian, berapa pendapatan yang kita berikan? 1 pendapatan berdasarkan produk-produk, 1 lagi pendapatan berdasarkan edukasi. Nah, itu yang perlu kita bangun. Nah, produknya bisa kita bentuk nanti menjadi produk segar, kita jual dalam bentuk produk segar. Selain nanti bentuk ekowisata untuk kita petik, satu lagi adalah nanti kita buat varian. Apakah nanti bentuk minuman dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan teknologi yang kita jual. Inilah yang ingin saya sampaikan. Nah, ini lihat seperti ini ya. Nah, ini konsep-konsep seperti ini harusnya nanti kita rubah. Maka di bawahnya ini kalau saya sampaikan tadi teknologi, setelah limbah diolah, maka limbah itu harusnya bisa masuk ke drip ini. Kita tidak perlu biaya mahal atau kita tidak perlu menggunakan teknologi yang mungkin yang punyanya luar ya atau Israel itu, tapi kita gunakan selang-selang yang murah itu. Yang penting kan bagaimana kita presisi di dalam kita membuat lubang sehingga distribusi nutrisi di masing-masing tanaman itu sama. Nah, inilah nanti kita butuh anak-anak kita untuk belajar di situ, ya, potensi-potensi itu, dan kita mampu kok itu untuk bekerja di situ. Sehingga apa? Nutrisi di masing-masing ini. Ingat saya sampaikan, kalau kita mau menjual sesuatu, jangan menjual hanya konvensionalnya, tetapi juallah itu sebuah teknologi. Karena teknologi itulah yang membuat kita menjadi lebih dan menjadi lebih mahal. Karena ilmu itu ya. Karena ilmu itu. Makanya potensinya ini. Ini tidak dirawat kayak gini, apa mana dirawat kan begitu ya. Secara sederhananya seperti itu. Makanya ini kan nanti ada khusus, ya. Jadi nanti saya berharap begini, kita melakukan survei awal, kemudian potensi yang di Balai Justru seperti apa produksinya atau apa saja, konsep dasarnya apa, maka orang Balai Justru nanti akan kita undang di sini. Budget memang perlu karena mereka punya ilmu. Tetapi bagi kita adalah kita mendatangkan mereka, paling tidak kami sudah kenal salah satu Pak Rohmat, saya kenal bagus karena itu dulu rekomendasi beliaunya. Nanti kita undang, kita konsep dasar yang di sana itu semua dari mulai jeruk, anggur dan tanaman-tanaman lain ada. Maka kita bisa satu pintu, kita bentuk kerjasama lebih lanjutnya apa. Kalau perlu nanti kita bentuk dalam kemitraan. Itu yang perlu, yang perlu kita konsep. Sehingga kita tidak boleh kita bisa hanya berdiri sendiri, tapi kita harus bergandengan dengan orang lain. Artinya bergandengan dengan orang lain mereka adalah sebuah lembaga. Maka lembaga itu perlu mitra lah. Kita lah mitra di dalam kondisi atau mitra perwakilan dari nanti yang ada di Kabupaten Magetan. Kita coba kita running. Kalau kita memang bukan daerah wisata, kita rubah prediksi. Ini daerah dulu daerah gersang dengan ya paling tidak secara ekonomi kita daerah marginal. Tidak pernah melirik lembean, tidak akan ada perubahan itu selama kita tidak akan merubah. Maka yang merubah adalah diri kita sendiri. Itu yang terpenting. Ya, ini konsepnya. Nah, yang sebelah sini nanti kita buat. Ya. Di sini nanti kita buat. Ini adalah daerah klasterisasi. Tergantung kepada nanti kalau memang kita sudah konsep nanti buah-buahnya ada, mau konsep apa? Ya, mau konsep apa? Nah, tinggal nanti seperti ini. Ini bisa nanti kita gunakan menjadi daerah
oh nanti anak-anak main. Kita memang makanya nanti kita butuhkan, mohon maaf, nanti kita butuhkan seorang arsitek. Mau kita apa, tema yang mau kita ambil apa, mau kita tanamannya apa, maka secara secara budaya tidak kita tinggalkan budaya Jawanya di masing-masing. Kalau bukan punden ya, tetapi inilah bentuk, oh Dewi Sri muncul di sini, maka di sini ada semacam pura kecil nggon pundene titik. Kalau di Bali ajanya itu nak awak dewi apa jenenge apa Petel, nah petel itu mesti ada tempat. Lah disitulah tempat. Nah itu kenapa, itu bukan kita memuja setannya, tidak, tetapi kita rasa syukur. Itu yang kita berikan bahwa manusia apa itu diciptakan itu sebenarnya ada waktunya untuk bersyukur. Ya, dengan apapun, dengan keadaan apapun kita harus bersyukur. Lah itulah media kita bisa memberikan edukasi. Kenapa di tempat lain mungkin tidak ada sekarang, karena di era modernisasi sesuatu yang dikatakan itu menjadi sesuatu yang tradisional atau mungkin desani, tetapi sebenarnya nilai filsafatnya tinggi. Lah itulah yang akan kita sampaikan, filsafat seperti itu. Nanti kita running kembali ini karena ini tempat kita cukup luas, ya, sehingga nanti kalau kita tata, makanya konsep pertama yang kita bangun adalah jeruk kita bangun, tetapi nanti selanjutnya adalah jalan-jalannya, sehingga nanti jalan ini apa kita membangun mulai pertama ini tidak kita bongkar pasang, tapi satu jenis sudah kita munculkan. Oke, calonnya jalan jeruk juga ya. Ya ini sementara kita jeruk karena harus ada destinasi yang bisa kita jual dulu. Kalau enggak nanti kita nggak punya pasar ini. Kalau kelengkeng juga cocok kak kita. Nah ini cocok, tapi harus di satu sisi ya, satu